Halo semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rogerio Dewa dari PTD Puskesmas Sikumana. Saya adalah peserta latsar CPNS kelompok 3 gelombang 14 angkatan 74 BPSDMD Provinsi NTT tahun 2022. Dengan pengajarnya adalah Ibu Rokia SE MSI. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran agenda 2 yang merupakan tahap kedua dari kegiatan blended learning, di mana tahap pertamanya adalah pembelajaran mandiri, yaitu Massive Open Online Course atau yang biasa disebut MOOC. Pada kegiatan MOOC sendiri, saya mendapatkan banyak materi yang menambah pengetahuan saya, di mana pada agenda 1 yaitu tentang sikap perilaku bela negara, saya mendapatkan materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Sedangkan pada agenda 2 yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak, diantaranya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu pada agenda 3 saya mendapatkan materi tentang kedudukan dan peran PNS dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yaitu materinya adalah Smart ASN dan Manajemen ASN. Lalu pada agenda 4 saya mendapatkan materi tentang habituasi. Dari pembelajaran mandiri MOOC sendiri, saya mendapatkan banyak materi yang sudah saya sebutkan tadi, dan semuanya bisa saya pahami dan bisa dipelajari dengan baik karena waktu yang diberikan sekitar kurang lebih 1 bulan ya untuk menyelesaikan pembelajaran mandiri di MOOC, sehingga waktunya kita bisa manage sendiri. Jadi sedangkan kendalanya hanya pada jaringan ya. Lalu pada bagian evaluasi akhir semuanya berjalan dengan baik, saya bisa mengerjakan semua soal dengan baik walaupun ada soal-soal yang cukup sulit ya, tapi setidaknya hasil dari evaluasi yang saya dapatkan cukup baik. Setelah tahap pembelajaran mandiri diselesaikan, masuklah pada tahap kedua yaitu pembelajaran kolaboratif dengan pengajarnya adalah Ibu Rokia SE MSI. Pada pembelajaran kolaboratif kali ini sudah sampai pada agenda 2, di mana agenda satunya saya sudah mendapatkan materi tentang membuat rencana aksi bela negara, di mana nilai-nilainya yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Menyusun makalah wawasan kebangsaan, membuat video wawasan kebangsaan terkait kekayaan alam dan keanekaragaman di Indonesia, terus mengidentifikasi isu di Provinsi NTT maupun pemerintah Kota Kupang, lalu mengidentifikasi isu kontemporer yang ada di PPD masing-masing. Dalam hal ini saya di Puskesmas Sikumana. Untuk tugas individu biasanya saya kerjakan setelah kegiatan sinkronus ya. Biasanya saya kerjakan di siang hari bahkan sampai pada malam hari. Selamat malam Ibu dan teman-teman peserta latsar. Saya Rogerio Dewa. Malam hari ini akan menceritakan pengalaman distance learning pada hari ini. Sedangkan tugas kelompok biasanya berdiskusi melalui Zoom dan juga melalui pertemuan langsung di tempat yang telah ditentukan bersama. Distance learning kami sedang mengerjakan tugas kelompok ya. Pada agenda 1 semua materi dapat dipahami dengan baik dan tugas individu dan tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik atas bimbingan dari Ibu Rokia. Namun kendalanya adalah dari pertama jaringannya terganggu ya. Di tempat saya jaringannya terganggu. Untuk masuk ke website Colabjar sangat susah ya, dan keterangannya server sibuk terus, jadi sedikit kendala pada jaringannya.
Lalu saat ini sudah masuk ke agenda 2, di mana tugasnya cukup banyak ya, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dasar PNS berakhlak dan membuat rekomendasi melalui video afirmasi. Dan videonya sudah kami kerjakan secara berkelompok dan sudah saya upload di channel ini, silahkan dicek channel saya di sini. Lalu berikutnya tugas individu yaitu menganalisis dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak dengan menyimak video dan menganalisisnya. Dan video yang saya dapatkan berjudul "Kita Melawan Korupsi". Selamat siang Risa. Pada video ini Pak Arwoko adalah orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dan jujur dalam pekerjaannya, di mana Pak Arwoko menolak uang sogokan dari Pak Koabeng yang ingin menggunakan gudangnya untuk melakukan penimbunan beras. Padahal waktu itu Pak Arwoko sangat membutuhkan uang, namun tetap menolak sogokan dari Pak Koabeng. Dan hal ini menjadi teladan bagi anaknya Risa Arwoko, sehingga anaknya juga mengikuti teladan dari ayahnya untuk tidak melakukan korupsi, menerima sogokan, dan tetap bertanggung jawab dan jujur dalam bekerja. Lalu tugas yang berikutnya pada agenda 2 yaitu menciptakan gagasan penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak yang akan mengerucut ke penerapan isu. Dalam tugas ini, isu yang dipilih adalah masalah-masalah atau isu yang terjadi di UKD masing-masing, lalu mengidentifikasi dan menganalisis isu utama atau prioritas dengan APKL, dan yang menjadi prioritas adalah posyandu lansia di Puskesmas belum berjalan dengan optimal. Setelah itu mengidentifikasi masalah penyebab isu prioritas dengan menggunakan diagram kronikan atau fishbone. Setelah itu menentukan dampak dari masalah tersebut jika tidak ditangani, lalu membuat gagasan pemecahan masalahnya, dilanjutkan dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk menangani masalah tersebut, yakni dengan melakukan penyuluhan dan melakukan tahapan-tahapan kegiatannya. Setelah itu mengaitkan tahapan kegiatan tersebut dengan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Pada pembelajaran agenda 2 ini, semua materi dapat dipahami dengan baik. Semua tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, semuanya dapat dikerjakan dengan baik dan lancar atas bimbingan dan motivasi dari Ibu Rokia STMSI. Terima kasih banyak Ibu atas segala bantuan dan bimbingannya. Pesan saya, semoga kedepannya Ibu terus memberikan kami bimbingan dan motivasi agar dapat memahami semua materi dan mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.